Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Tim Debat Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Jerewe tahun 2020. Saya, Rianisa Putri, akan menjelaskan kata kunci, menyampaikan dan menyimpulkan argumen mengenai mosi debat kali ini. Adapun mosi debat kali ini yang mengatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Terdapat 4 kata kunci dalam mosi debat kali ini, yaitu kata kunci pertama adalah korupsi. Menurut Wikipedia, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan jabatan resmi untuk pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah di seluruh dunia ini memang sangat rentan korupsi dalam praktiknya. Kata kunci kedua yaitu penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru atau PMB adalah aktivitas rutin perguruan tinggi setiap pembukaan ajaran baru. Dalam pelaksanaan PMB, kini telah banyak jalur seleksi untuk melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi. Kata kunci ketiga yaitu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kata kunci keempat adalah indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pelajaran di sekolah. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi debat kali ini dikarenakan pertama, siswa dinilai selama 3 tahun penilaian. Selama 3 tahun, itu penilaian komprehensif dan sulit untuk dimanipulasi. Mengingat setiap semester bagi sekolah yang menggunakan e-raport, nilai siswa akan langsung diinput ke sistem pusat atau Dapodik. Yang kedua, jika hanya dinilai dari tes masuk perguruan tinggi saja, maka dapat dipastikan adanya kecurangan dan sebagainya. Oleh sebab itu, lebih reliable data dari sekolah. Yang ketiga, sikap jujur dalam siswa atau mahasiswa juga sangat berperan penting dalam memberantas korupsi. Penanaman nilai kejujuran sejak dini itu sangat penting. Demokrasi saja tidak memilih pemimpin lantaran kecerdasannya. Di dunia ini, orang pintar mudah kita cari, tapi kalau orang jujur susah dicari. 4. Jika suatu negara menerapkan sistem tersebut, maka tingkat korupsi di suatu negara tersebut akan berkurang. Dewan juri yang terhormat, bisa kita lihat korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai rutinitas pemberantasan korupsi silih berganti didirikan. Dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967
sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masalah rendahnya angka indeks persepsi korupsi IPK di Indonesia. Maka dari itu, menurut saya, Indonesia sangat tepat menerapkan sistem pada mosi hari ini. Maka dapat disimpulkan bahwa saya setuju setiap negara, khususnya negara yang tingkat korupsinya tinggi, melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat, demikian pemaparan mosi dari kami tim Pro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.